Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa surri qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabatku, pemirsa dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah selalu diberi rasa bahagia dalam hati. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala dalam segala keadaan. Saya berada di lantai 5 yang sepekan lalu kita juga siaran dari sini, baru selesai dicor, belum ada pagar yang mengelilingi. Hari ini alhamdulillah pagarnya udah selesai, kemudian lagi proses pengecatan. Jam segini setelah tadi hujan lumayan sebentar, tapi ada lumayan deras di Solo. Ini teman-teman santri kerja bakti, sebagian mengecat, sebagian bersih-bersih. Ya, nah kita akan ngaji bareng. Ngaji bareng, jika kamu diuji. Nah, judulnya itu, ya jika kamu diuji. Kira-kira bagaimana ya? Orang hidup tuh enggak boleh minta ujian. Jadi kita termasuk orang yang sombong kalau kita nantang ya, minta diuji. Minta sakit enggak boleh. Enggak boleh minta sakit, enggak boleh minta diuji. Bahkan pernah guru saya itu ngomong, kalau doa jangan minta sabar. Nah, kalau kena musibah minta sabar, tapi kalau lagi doa sehat-sehat jangan minta sabar. Karena orang kalau minta sabar nanti akan diuji. Sabar, minta sabar kalau dikasih kan harus ada ujiannya. Ya, tapi kalau udah diuji ya sabar, minta diberi kesabaran ya, yang besar, sabar yang menyelamatkan dunia akhirat. Ikhwani rahimakumullah, saya belajar dari orang-orang yang ahli kesehatan. Penyakit ini, manusia dapat penyakit itu kan masuk ke tubuh atas izin Allah Ta'ala. Kalau nggak diizinkan Allah kan nggak bisa. Nah, penyakit yang ada di tubuh manusia ini sebetulnya tubuh manusia itu sudah diberi Allah Ta'ala kekuatan untuk menghadapi apa yang ada di alam. Tubuh manusia ini kuat ya. Allah kasih kekuatan luar biasa ya. Subhanallah, kita mau tadabbur sedikit tentang tubuh kita. Kalau kita mau kenal Allah, ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya, mengenal Allah, penciptanya. Dikatakan Rabbah, yang maha ngurusi dia. Jadi kalau dia kenal dirinya, dia akan mengenal Allah yang maha ngurusi dia. Coba salah satu guru saya ya, pernah ngomong begini. Yang dibuat manusia sekarang ini, kalau kita boleh pakai istilah dibuat manusia ya, bukan diciptakan ya, kreasinya manusia, seperti misalnya meja atau kursi atau mobil. Kalau mobil itu ketatap sesuatu, terbentur sesuatu, catnya mengelupas, kemudian bodinya itu peok ya, atau pesok, atau masuk ke dalam ya, bahasa Jawanya peok ya. Kalau bahasa Indonesianya apa Mas Seto? Penyok katanya bukan bahasa Indonesia ya, bahasa daerah yang di Indonesia kan. Kalau bahasa Indonesianya ya bagian yang masuk ke dalam, itu namanya pesok alias penyok gitu. Nanti cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Daripada kita berdebat bahasa Indonesia atau bukan, kita cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jangan gagal fokus ya, jangan fokus sama kursi goyang saya. Nah, ini emang nikmat ini, alhamdulillah, duduk sama angin semilir di malam hari setelah hujan. Ya, jadi
mobil tadi nggak akan kemudian jadi mulus catnya, nggak akan jadi kembali sempurna seperti sebelumnya bodinya, kecuali kalau kita bawa ke body repair. Di situ dipukul-pukul lagi, dia diatur sedemikian rupa, kemudian dicat. Kayu yang kita gunakan untuk jadi kursi, kalau kayunya itu kena paku ya, luka gitu kayunya cuil ya, kayunya cuil. Cuil ini bahasa Indonesia atau bahasa Jawa nih? Nah, ngelupas itu bahasa Indonesia. Kalau cuil, ngelupas sedikit. Mas Seto, ngelupas sedikit kalau Mas Seto. Cuil. Nah, kalau cuil ini kayunya bisa enggak dia kayu itu terus tiba-tiba jadi utuh sendiri? Enggak bisa. Tapi subhanallah, tubuh manusia kena luka, tergores, kita diem, kita nggak ngapa-ngapain. Ya, kita nggak ngapa-ngapain, kita diem. Allah SWT kirimkan pasukan di tubuh kita ini bekerja tanpa kita perintah, tanpa kita suruh, tanpa kita awasi. Kita tinggal tidur, kita pergi, kita main dan sebagainya. Maka luka ini akan menutup dengan sendirinya. Tentunya butuh waktu, tapi menutup dengan sendirinya. Artinya tubuh manusia ini Allah beri kekuatan yang luar biasa. Virus itu masuk ke tubuh, virusnya regenerasi, menjelma jadi banyak bentuk pun, maka di dalam ada pasukan yang siap untuk menghadapi virus tersebut. Ya, tentunya semua butuh waktu, ada prosesnya. Nah, kalau kita ini menjaga tubuh kita, ya, maka yang dalam tubuh kita akan menjaga kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman masalahnya kita kan tidak jaga tubuh kita. Tidak jaga tubuh kita yang ngerusak. Kalau begini, ini kata guru saya ya, ini renungan aja. Alam ini kan ada hukum keseimbangan di alam. Ada panas, ada dingin. Betul ya, ada panas, ada dingin. Apalagi, ada kaya, ada miskin. Ada pandai, ada yang belum pandai atau kurang berilmu. Ya. Ada sehat, ada sakit. Ada hukum keseimbangan di alam ini. Nah, keseimbangan di alam ini kemudian dirusak oleh manusia. Manusia merusak semua produknya Allah Ta'ala yang asli ciptaannya Allah, bukan dikreasikan oleh manusia. Itu kalau masuk ke bumi, maka dia akan terurai. Fisik kita ini masuk ke bumi, jadi mayat, dikubur, akan terurai. Karena bumi ini kan ibu kita ya, Mother Earth ya, Mother Earth katanya. Ibu bumi ini adalah, entah namanya apa itu bahasa Inggrisnya, saya bukan orang Inggris, enggak ya Habibnya. Ya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting kan sudah mengingatkan kalian yang paham betulnya seperti apa. Nah, Ibu Pertiwi kalau bahasa kita, ya Ibu Pertiwi, bumi ini. Semua dimasukkan di bumi ini akan diuraikan sama Allah Ta'ala, terurai dengan sempurna, cakep, terurai dengan bagus. Dan kembali ke bumi. Dari situ kita diciptakan, dari situ kita akan dikembalikan, ya, dikembalikan ke situ, ke bumi. Kemudian nanti kita akan dikeluarkan dari bumi lagi. Terurai semuanya, akan terurai dengan bagus. Tapi kreasinya manusia itu merusak kebanyakan. Allah udah bilang, malaikat udah ngasih informasi kan, akan membuat kerusakan di muka bumi. Menumpahkan darah, buat kerusakan di muka bumi, kemudian pertumpahan darah, itu manusia. Nah, contohnya plastik yang dibuat manusia, plastik. Plastik itu kalau masuk ke bumi nggak terurai. Nggak terurai. Nah, manusia inilah yang merusak hukum keseimbangan alam. Karena keseimbangan alam ini dirusak, maka alamnya rusak. Nah, itu kita bicara alam, jagat yang besar. Nah, jangan lupa, kalau ada jagat yang besar, ada jagat yang kecil. Jagat yang kecil nih ya, tubuh kita ini. Tubuh kita ini jagat kecil. Bumi kecil. Semua yang masuk ke sini, kalau ini masih
asli jika masuk ke mulut kita ini akan diuraikan oleh oleh perut kita ini, lambung ini akan menguraikannya dengan bagus, disalurkan. Yang nggak butuh akan dibuang. Ya, ada yang jadi keringat, ada yang jadi ya tadi itu kotoran, ya, ada yang jadi gizi, jadi vitamin, diserap dengan bagus oleh tubuh. Kalau yang masuk ini benar. Nah, kalau yang masuk nggak benar, sudah mulai kena minyak 5 liter, kemudian kena cabai 200 biji cabai, yang masuk nggak benar, bleng, nggak benar yang masuk, keseimbangan di tubuh ya tadi nggak terpenuhi, keseimbangan alamnya rusak, jadi tubuh kita rusak sendiri. Kalau tubuhnya sudah rusak, ya tubuhnya rusak, ya otomatis ya sama di alam ini rusak, ya terjadi banjir, macam-macam itu, tanah longsor, ya. Kalau tubuhnya rusak, ya terjadi tadi itu kolesterol, asam urat, darah tinggi, dan lain sebagainya. Nah, cara termudah, saya kayak pakar kesehatan ya, gaya. Nah, ini hasil belajar ini. Cara termudah untuk menjadikan tubuh ini kembali bisa menguraikan semuanya, ya kita atur pola makan. Makannya diberesin dulu, dibetulkan, konsumsi makanan-makanan yang bisa diuraikan oleh tubuh. Makan makanan yang bukan sampah gitu, bukan plastik yang dimakan, tapi makanan bisa diuraikan oleh tubuh. Ya wajar nafsu kita sesekali makan makanan yang junk food, sesekali wajar. Kalau setiap hari pagi siang sore malam ya tubuhnya rusak. Perbaiki tubuh ya dengan makan buah-buahan, sayur-mayur, dan semua tidak boleh berlebihan. Karena tubuh ini subhanallah ada keseimbangannya. Kalau kita minum susu berlebihan, tubuhnya bingung. Mau di tubuh itu sudah ada kaleknya ada kok. Jadi tubuhnya akan bingung. Dia harus buang kemana ini? Karena tubuh produksi obat, naudzubillah min dzalik, minum obat penenang, tubuhnya ya bingung. Di tubuh itu ada obat penenangnya kok, ada endorfin di tubuh itu, produksi dia. Manusia itu di tubuhnya udah lengkap, semuanya ada. Jadi yang rusak itu ya kita sendiri. Makanya kita kembalikan semua ke aturannya Allah Ta'ala lewat ilmunya Nabi Muhammad SAW. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas, makan yang baik, ya halalan thayyiban, yang halal yang thayyib. Karena itu kalau kita lihat makan Nabi SAW, Rasulullah makan loh, makan daging kambing ya makan, roti Rasulullah ya makan, roti gandum yang enak, kemudian labu Nabi SAW makan labu, makan Rasulullah, ya. Kita ikuti caranya, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga nafas. Ya kita kan enggak sepertiga makan, sepertiga makan. Minum bisa cari jalannya sendiri katanya. Nafas masih ada umur, kalau waktunya mati. Masya Allah. Ini namanya kita nggak ikuti syariat. Ya ikuti syariat. Nah, kalau tubuh ini udah normal, tubuh kita penuhi ya seperti seharusnya, tidak berlebihan. Mau minum susu ya cukup aja, jangan banyak-banyak minum susu, karena di tubuh sudah produksi itu. Ya, obat penenang cukup bahagia. Di dalam tubuh udah ada obat penenang. Loh, justru karena itu saya tidak bahagia maka minum obat penenang. Nggak usah tidur, nanti kamu sudah akan muncul penenang sendiri di tubuhmu. Ya istirahat yang cukup. Jangan dipaksakan diri. Jangan maksakan diri. Tubuh ini ada ukurannya, batasnya. Kalau dipaksakan terus ya jebol tubuhnya. Harus tahu kapan harus bilang stop, istirahat. Harus bisa, karena ini tubuh kita amanah dari Allah Ta'ala, harus kita jaga. Nah ikhwani rahimakumullah, kalau kita udah jaga seperti itu, kemudian ada virus A sampai Z, judulnya virus A, B sampai Z, masuk ke tubuh, biiznillah, masuk ke tubuh, ya tenang saja. Gimana? Ya udah, nanti tubuhmu akan mengobatimu. Catatannya, ikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanannya bergizi, makanannya betul, ya
istirahatnya betul, pikirannya tenang, hatinya senang, tubuh akan ngobati, istirahat cukup. Nah kalau tubuhnya sudah rusak, ya itu baru. Kemudian kok sudah istirahat, sudah ini tidak cukup, tambah parah ini penyakitnya nggak beres-beres, berarti tubuh kita ada alat yang rusak. Maka perlu pengobatan yang lebih, ya. Pengobatan lebih butuh bantuan tubuhnya, bantuan dari luar. Nah jangan tergesa-gesa cari bantuan dari luar. Kembalikan dulu tubuh kita ini biar bisa ngobatin dirinya sendiri. Sehingga rumah sakit nggak penuh. Ini kita jadi males. Kesian tim dokter itu. Karena kita manja, kita males, pilek sedikit ke rumah sakit. Batuk sedikit, rumah sakit. Ya kesian dokternya.